Nah, tetapi ada aturannya, Dik, Ada ya, aturannya? bahwa keberkahan itu akan didapatkan, akan diraih, dengan cara mengikuti aturan ilahi. Mmm, Ya, jangan harap keberkahan itu akan kita dapat kalau rule-nya kita langgar gitu ya. Kayak gini, jadi, yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita maknanya iya jangan cari kaya itu bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang kaya dalam, sebagai seorang muslim. iya Artinya jangan bersifat materialistik saja, iya sehingga mengesampingkan, aspek-aspek religinya. iya. Yang lebih parahnya, meninggalkan ikhtiar. Oh, pengen Ya kaya pengen cepet ya? pengen cepat sukses, pengen cepat kaya gitu kan. Lalu terbuatlah mindset di pikirannya bahwa orang sukses itu adalah orang yang kaya, Iya banyak uangnya, iya suksesnya, patokan suksesnya itu sifatnya iya. materialistik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Diksi Alofia semuanya? Bertemu lagi dengan saya Diki Setiadi selaku host pada acara program Diksi Alofia. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi seputar nilai-nilai pendidikan Islam khususnya di ranah budaya Betawi nih khususnya. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. Dik, sehat Dik, alhamdulillah. Alhamdulillah Seth, kita ketemu lagi nih Seth dalam rangka program Diksi Alovia nih Seth. Alhamdulillah Alhamdulillah. kita ngobrol lagi seputar nasihat orang tua Betawi Dik. Iya Seth. Iya. Nah, sebentar. Apalagi kayaknya setiap saya datang selalu bawa masalah. Seth. Iya, Iya. tapi insya Allah ada solusinya Dik. Amin amin. Oke, jadi kesempatan kali ini Seth, saya mau ngobrol-ngobrol nih Seth seputar kalau saya lihat nih Seth, banyak banget Seth influencer-influencer lah atau mungkin konten-konten di sosial media nih Seth Hmm. yang menonjolkan sisi-sisi kekayaan lah Zat. Ya. Menonjolkan sisi-sisi wah saya nih kaya gitu Zat. Saya nih kaya, nah saya punya rumah mobil banyak gitu Zat. Nah seolah-olah kalau saya nonton gitu Zat, saya jadi kayak pengen nih kayak gini, pengen akhirnya Insecure mungkin Dik ya. iya insecure, waduh kagak punya apa-apaan. Iya, iya. Habis itu akhirnya jadi kayak pengen cepet kaya lah Zat. Terus pengen jadi kayak ya gimana ya, terus jadi kepikiran-kepikiran gitu Zat. Overthinking Dik ya. Iya, kepikiran gitu. Nah, terus setelah itu kira-kira jurusan nih Seth, kan saya juga baca nih, Seth, bukunya Seth, Iya. buku nasihat orang tua Betawi Seth. Di sini ada tulisan hidup cari berkahnya jangan cari kaya. Saya penasaran Seth. Maksudnya apa gitu Seth? Hidup cari berkahnya jangan cari kaya gitu Seth. Baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa segenap ashab Diksi Al-Aufiyah, baik yang berada melalui offline maupun melalui channel YouTube Al-Aufiyah. Kita lanjutkan lagi sedikit pembahasan mengenai satu nasihat orang tua Betawi Dik. Iya, Yang mungkin relate dengan apa yang tadi Diki sampaikan gitu ya. iya, Bahwa saat ini perkembangan di sosial media memang sangat pesat gitu betul Seth. kan. Bahkan kalau seandainya kita ketinggalan satu berita seakan-akan kita paling telat gitu Dik ya. Karena memang perubahannya per detik gitu ya. Iya, Dan kehidupan saat ini ya nampaknya agak sulit kita terlepas daripada sosial media. iya, Nah, dan juga banyak kita menemui beberapa konten-konten di sosmed yang memang terkadang memperlihatkan gitu ya, atau dalam bahasa kerennya flexing gitu kan, iya, terkait dengan pencapaian yang telah dia dapat ya, iya, pencapaian betul. hidup. Baik, tadi Diki sudah sampaikan bahwa ada dalam buku yang memang kita bahas nih ya, itu terkait dengan satu nasihat yang cukup sederhana Dik. Ya ini berbunyi hidup itu cari berkahnya ya. Jangan cari kaya ini saya ingat sekali nasihat ini memang sering disampaikan oleh orang-orang tua kita Dik. Ya, wabil khusus Al-Fakir sering dapat juga ini
nasihat dari orang tua, dari babeh gitu ya. Bahwa gini, kita sebagai manusia ya, dan memang kita dituntut untuk mencari nafkah gitu Dik ya. Ya karena kita masih pada makom ikhtiar Dik, Betul. ya. Belum pada makom tajrid gitu Waduh. ya. Kita masih butuh makan gitu ya, Betul. kita masih butuh biaya kuliah gitu kan. Kita masih butuh kehidupan lah ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya memang kita dituntut untuk ikhtiar gitu ya. Dan Allah juga sangat mencintai hambanya yang berikhtiar ya, yang berusaha, yang bekerja keras. Tetapi perlu dipahami ya bahwa dalam bekerja ini ya, dalam mencari rezeki ini, eh, orientasinya bukan pada sisi kuantitas apa namanya harta yang didapat, Betul. tetapi lihat pada sisi aspek keberkahannya. Ya, aspek keberkahannya ini hal yang penting Iya. gitu ya. Nah, sehingga nanti apa yang memang dituntut dikejar itu tidak melulu berorientasi pada kuantitas banyaknya harta yang didapat ya, sehingga mengesampingkan sisi-sisi spiritualitasnya. Betul. Nah, sehingga yang ada eh, bersifat duniawi saja gitu kan. Nah, demikian itu yang memang kita akan bahas. Nah kemudian bicara tentang eh, hidup itu cari berkah. Nah, kita mengawali dari definisi berkah dulu, Dik. Iya. Nah, kalau menurut Diki berkah itu apa, Dik? Mereka pikirannya cuma apa ya? Cuma berkat doang. Berkat doang ya. Berkat Kalau doang. tahlil pulang Hadiah. bawa berkat Iya, gitu ya. hadiah-hadiah. Iya. Atau pulang dapat besek gitu ya. Betul. Itu berkat ya. Berkat. Itu yang ditunggu-tunggu tuh ya. Iya. Ahlil berkat gitu ya. Nah, oke. Baik, kita sedikit akan mereview tentang makna berkah gitu ya. Berkah. Nah, Iya. berkah itu mempunyai makna ziyadatul khair bil khair gitu, Dik. Iya, Nah, betul. jadi Iya. bertambahnya satu kebaikan dengan kebaikan lagi gitu ya. Artinya bertambahnya satu kebaikan dengan kebaikan. Sehingga makna berkah juga bisa berarti sebuah as-sabat ya. Sahabat. As-sabat itu keberlanjutan. Ya, artinya sebuah keadaan di mana seseorang itu mendapatkan kebaikan dan terus bertambah. Iya. Nah, sehingga kebaikan itu menjadi sebuah keberlanjutan yang ada pada dirinya. Gitu ya. Contohnya Nah, kayak gimana sih? contohnya adalah misal seperti ini. Ya, ketika memang ada orang yang bekerja, ya kemudian dia mendapatkan penghasilan yang memang secara matematis tidak terlalu besar. Nah, tetapi apa yang dia dapat itu cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarganya. Ya, sehingga bertambah kebaikan yang dia dapat dengan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Nah, tetapi ada aturannya, Dik, ya. Ada aturannya. Bahwa keberkahan itu akan didapatkan, akan diraih dengan cara mengikuti aturan ilahi. Ya, jangan harap keberkahan itu akan kita dapat kalau rule-nya kita langgar gitu ya. Kalau memang dalam proses mencari rezekinya itu kan tadi kan kita bahas nasihatnya kan, hidup cari berkahnya, jangan cari kayanya. Betul. Gitu. Banyak orang yang kaya tapi nggak berkah. Betul. Nah, satu di antaranya kenapa dia nggak dapat keberkahan itu? Ya karena dia tidak mengikuti aturan ilahi gitu ya. Dia nggak mengikuti Al-Qur'an, dia nggak mengikuti hadis. Ya, tidak mengikuti qudwah, uswah daripada para ulama. Nah, karena kita tahu bahwa Quran, hadis dan para ulama itu ya bagian daripada sumber-sumber keberkahan. Nah, jadi jangan harap keberkahan itu akan didapat dalam bentuk rezeki kalau dalam proses mencari rezekinya tidak mengikuti aturan-aturan ilahi. Betul. Nah, sehingga berkah ini bukan hanya pada kekayaan materi. Nah, itu Dik tuh. Berkah nggak cuma dari materinya doang. Betul, tetapi keberkahan itu mencakup ketenangan jiwa. Oh, Iya. yang penting sih. Oh, itu penting, apalagi di era saat ini. Banyak distraksi gitu kan, tentang mental health gitu ya. Karena banyak orang yang kaya, tapi belum tentu jiwanya tenang.
gitu ya. Belum tentu jiwanya tenang. Jadi berkah itu ya apa, mencakup ketenangan jiwa, keluarga yang harmonis, Dik, dan kenikmatan di dalam menjalankan sebuah ibadah itu sebuah keberkahan. Oh iya. Iya, kepatuhan di dalam ibadah, ketenangan, itminan, tumaknina, sakinah, ya, konsistensi dalam melakukan beberapa ataupun rutinitas ibadah, itu sebuah keberkahan. Jadi kalau misalnya Diki misalnya mohon maaf ini ya, rekeningnya sedikit uangnya gitu kan, contoh, tapi rajin ngaji, Wah, tenang jiwanya itu berkah juga. amin amin. Ustaz. Iya, nah nanti insya Allah rezeki akan ngikutin, Dik. Nah, Nah, demikian, Dik. iya, Ustaz. Jadi kalau saya nyimak Ustaz, sebenarnya berkah itu bukan cuma kaya harta tapi kaya hati juga ya. Betul, kayak hati, benar. Iya, Heeh. jadi dua ini mesti ada kalau mau dapat keberkahan, apalagi cara cara mencapainya ya, Ustaz, ya. Apalagi Betul. Oke, Ustaz. Lalu yang kedua nih, Ustaz. Mengenai jangan cari kaya, Ustaz. Nah, sedangkan kita kan istilahnya ikhtiar nih, Ustaz. Mhm. Pengennya enak banget ngeliat hidup orang kaya. Iya, benar. Tapi di sini jangan cari kaya. Mungkin Ustaz ada pandangan gimana Iya. menulis ini, Ustaz? Baik gini, jadi yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita, maknanya Iya, jangan cari kaya itu bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang kaya dalam sebagai seorang muslim. iya, Artinya jangan bersifat materialistik saja, iya, sehingga mengesampingkan aspek-aspek religinya. iya. Artinya ketika kita mencari nafkah, ya mencari rezeki, jangan goalnya, tujuan akhirnya hanyalah eh, kemapanan secara harta, Iya. tetapi meninggalkan aspek-aspek religi yang di dalamnya itu kita kenal dengan keberkahan. Hmm. Nah, karena kita nggak bisa pungkiri saat ini banyak orang yang memang kerja, ya kerjanya memang orientasinya tadi, ya hanya sekedar mengumpulkan harta, bahkan kan ada dua hal yang tidak akan mencukupkan orang dalam mencarinya, Dik. Apa, Ustaz? Ilmu dan harta. Hmm. Ya, seberapa banyak pun harta yang ia miliki pasti akan terus mencari. Nah, Iya. begitu pula orang semakin pintar pun akan semakin terus belajar. Nah, artinya gini, makna di situ bahwa jangan cari kaya, maknanya bahwa bukan berarti kita nggak boleh kaya, tetapi dalam hal mencari rezeki, maka carilah rezeki dengan cara yang halal. Hmm. Dengan cara yang halal sehingga apa yang nanti didapatkan ya dengan cara yang halal, maka itu akan membawa kebermanfaatan dan keberkahan. Ada sebuah istilah, Dik, al halal ya'udu ilal halal, Dik. Hal yang Rezeki yang dicari dengan cara yang halal akan kembali juga dia kepada sesuatu yang halal. Hmm. Jadi ketika memang mohon maaf ketika ada orang yang memang suatu ketika susah diajak untuk berinfak atau bersedekah, ya itu satu muhasabah. Oh, jangan-jangan memang uangnya nggak mau dibawa untuk ke sana, Wis. gitu ya. Al haram ya'udu ilal haram, itu kadang juga sesuatu yang didapatkan dari cara yang haram akan habisnya juga dengan cara yang haram, gitu. Maka apalagi gitu ya dalam mencari rezeki itu, maka carilah dengan cara yang halal, menghindari riba, ya menghindari tipu menipu, ya. Dan juga termasuk di dalam mencari rezeki yang halal itu adalah setidaknya kita lawan sifat bakhil dalam diri kita, Dik. Hmm. Ya, karena sifat bakhil inilah yang memang nantinya akan menjadikan harta yang kita miliki ini kurang berkah. Sifat bakhil, contohnya apa? Dia tidak mengeluarkan apa yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Contoh dalam bentuk zakat. Iya. Sudah mencapai nisabnya dia punya harta ya, zakat mal yang mesti dikeluarkan tapi dia nggak keluarkan. Itu Bahaya. bakhil tuh dia. Bahaya, Ustaz. Nah, itu penyakit hati dia, pernah kita Iya. bahas itu ya. Atau dia enggan berinfak gitu ya. Dia enggan berinfak, dia enggan bersedekah, dia enggan membantu syiar-syiar orang-orang yang berjuang fisabilillah. Maka sifat bakhil itu ya nantinya akan membawa apa yang ia miliki menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat dan kurang berkah terhadap hartanya. Iya. Nah, itu ya terkait dengan jangan cari kaya itu demikian, Dik. Nah, Iya. Kalau tadi kan saya coba menarik, Ustaz, dari yang penjelasan masalah di awal yang saya jelaskan, Ustaz. Jadi mungkin saya ngelihat
banyak konten-konten yang Fenomena flexing nih ya. iya, fenomena flexing itu saat yang menunjukkan kekayaannya yang sepertinya seperti haus validasi atas oh dia orang kaya nih gitu. Oh Jadi ya ya. nah kalau menanggapi seperti itu Seth, dari yang penjelasan Antum sampaikan tuh kayak gimana Seth? Flexing Baik tadi. ya, terkait dengan fenomena flexing yang memang sering kita lihat ya, Iya, di berbagai, sosmed. Bukan berarti kita suudzon ya. betul Seth. Ya bukan berarti kita suudzon, tetapi ini kita lihat dalam perspektif, Islam gitu ya. Iya, Seth. Flexing itu memang, terkadang, ada juga dalam dunia bisnis gitu Oh iya. sebagai bentuk marketing gitu Iya, kan. Nah oke, tetapi kita lihat dalam konteks ini adalah bagaimana orang flexing, dia pamer betul Seth. ya, seakan-akan memperlihatkan kepada seseorang tentang pencapaian dirinya Iya, ya, tentang pencapaian dirinya yang sudah sukses ya, kemudian sudah berhasil, baik pencapaian dalam bentuk harta, dalam bentuk ilmu ya, atau dalam bentuk misalnya, sesuatu yang dia raih lah. Nah baik, terkait dengan itu bahwa, flexing ini adalah bagian daripada, bentuk manipulasi diri gitu. manipulasi diri ya. Eee, Kadang-kadang zahirnya belum tentu begitu, Dik. Betul. Ya, apa yang tampak di kamera ya zahirnya belum tentu begitu. Iya. Maka bisa saya katakan ya, apa ya, fenomena flexing itu adalah fenomena manipulasi diri lah, Hmm. agar dia terlihat makmur, gitu kan. Nah, artinya kita nih yang memang, terkadang suka mendapatkan konten-konten demikian gitu ya, jangan merasa takjub, Jangan merasa jangan merasa takjub apalagi insecure. Gitu ya. Apalagi insecure dengan apa yang iya. kita lihat nih, khususnya para Gen Z nih ya. Waduh, Sehingga akhirnya, overthinking, overthinking. dan yang lebih parahnya, meninggalkan ikhtiar. Waduh, pengen Ya kaya pengen cepet. pengen cepat sukses, pengen cepat kaya gitu kan. Lalu terbuatlah mindset di pikirannya bahwa orang sukses itu adalah orang yang kaya, Iya. banyak uangnya, Iya. suksesnya, patokan suksesnya itu sifatnya Iya. materialistik gitu ya. Bukan pada Berkahnya. keberkahannya gitu Iya. ya. Nah ini yang harus diubah di mindset mindset kesuksesan seseorang itu jangan melulu indikatornya adalah materi atau uang atau kekayaan. Hmm. Nah, jadi itu yang harus diubah tuh oleh para Gen Z saat ini ya. Nah, kenapa mindset itu ada? Karena selalu disuguhi dengan konten-konten seperti itu dan memang demen juga lagi ditonton gitu kan. Nah, sehingga dalam dalam pendapat saya gitu ya bahwa fenomena flexing ini adalah bagian daripada fenomena memanipulasi diri agar terlihat makmur. Belum tentu dalamnya demikian. Nah, Hmm. sehingga apa yang kita lihat tuh jangan terlalu terpesona dulu. Iya. Sampai lagi kita tuh menjadi insecure dengan apa yang kita tonton. Betul. Nah, sehingga sebenarnya flexing ini dia adalah sebuah apa ya? Satu fenomena di mana dia itu membutuhkan pengakuan orang lain. Iya. Harus Ya, validasi. harus validasi istilahnya itu kan. Dia butuh pengakuan bahwa dia itu orang yang berada gitu. Betul. Nah, sehingga perilaku ini menjurus pada perilaku ria, Bahaya. ya, menjurus pada perilaku takabur, menjurus pada perilaku ujub. Aduh. Nah, maka untuk itu ya sebisa mungkin ya kita hindari itu. Betul. Tetapi ketika kita memposting tentang satu konten baik di sosmed kita, ya Niatkan. niatkan dulu Iya. ya untuk apa dan timbang-timbang dulu Betul. ya, kira-kira ini ada maslahatnya atau tidak. Betul. Ya kira-kira ini berdampak negatif tidak buat orang lain, buat kita. Nah sehingga kembali gitu ya ketika kita memposting itu di sosial media, maka kita perlu berpikir terlebih dahulu ada manfaatnya tidak ya, kemudian ada sisi apa namanya ria, takabur atau ujubnya tidak. Betul. Nah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah gitu ya, tetapi dalam hal terkait dengan penggunaan sosmed ya di Iya. kalangan kita ini sebagai apa namanya penggerak dakwah, Iya. maka kita niatkan itu sebagai bentuk Dakwah. dakwah kita ya. Nauzubillah ya, kita bersihkan hati bahwa itu jauh-jauh kita buang sifat ria kita, takabur kita, ujub kita niatkan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam proses pergerakan dakwah kita ya. Karena kan
Al-Aufiyah juga bermain juga di Iya, sosmed, di sosmed. dalam sisi intisyarul ilm, menyebarkan ilmu, intisyarul dakwah, Betul, kemudian ngajak orang untuk hadir kajian dan betul, engagement, betul. kemudian mengedukasi dengan berbagai macam isu termasuk podcast ini. Podcast ini. Saya rasa itu Dik. Ya, Iya, Zat, oke. betul, Zat. Jadi yang penting berkahnya, Zat. Cari berkah. Iya, Nah, gimana caranya kita dapat berkahnya, Zat. Jangan cuma dapat materinya doang, Zat. dan satu penekanan kalau mau dapat berkah sesuai dengan rule ilahi. Aduh, Nah, ilahi, iya, betul, nggak akan dapat keberkahan itu kalau memang dijalaninya tidak sesuai dengan betul, Zat. aturan agama, Iya. gitu Dik. Iya, jadi buat sahabat Diksi Alovia mungkin bisa ditanamkan dalam hati kalian, tempel di tembok tuh. Maksudnya, Mm-mm. hidup cari berkahnya, jangan cari kaya. Iya, Karena di tadi, tengah gencatan ya, iya, arus sosmed yang memang cenderung hedonism, betul, Zat. ya materialistis gitu Iya, ya. Nah, ini perlu menjadi sebuah betul. apa namanya prinsip. Betul. Jangan jangan kebanyakan banding-bandingin kita dengan orang lain, ya. Jadi Betul. fokus kita untuk mencari berkahnya sehingga nanti dapat keberkahan-keberkahan lain ngikutin, ya, Zat, ya. Iya, Betul. kebuka lagi nanti. Kebuka, alhamdulillah. Mungkin segitu aja kali, Zat, ya. Ya, cukup Dik. Pembicaraan kita pada Diksi Alovia pada kesempatan kali ini, Zat. Semoga pembahasan kita kali ini mendapatkan atau memberikan sebuah manfaat, Zat, Amin. untuk penonton juga khususnya untuk kita semua, ya, Zat, ya. Amin, amin. Oke, mungkin segitu saja obrolan kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.